Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Lama banget ya, aku nggak bikin video. Kebetulan karena kemarin-kemarin sepertinya pakai artikel aja udah cukup ya. Kali ini saya akan coba bikin video dan maaf kalau baru bisa bikin videonya sekarang karena memang lagi hektik banget. Jadi baru bisa bikin sekarang ya. Oke, saya akan beli domain ya. Jadi kita akan beli dan pasang domain. Kalau di artikel yang saya sertakan di materi kan sudah ada dari ID Cloud House dan ada dari Rumah Web. Teman-teman rata-rata tanya paling enak yang mana? Dari pengalaman saya ya, masang di ID Cloud Host, terus Rumah Web, terus mana lagi? Keywords, terus Dewa Web. Saya menemukan kenyamanan untuk Blogspot ya. Untuk masang di Blogspot paling nyaman di Niaga Hoster. Kenapa? Nanti saya akan tunjukkan kenapanya. Jadi ini sekilas aja. Di ID Cloud Host, lihat nih, recordnya itu akan sebanyak ini. Jadi nanti itu tugas kita ketika nyeting itu kan kita setelah beli lalu dipasang di sini ya, di bagian settings, lalu custom domain di sini. Nanti ketika kita isi akan error. Nah, errornya itu nanti yang akan jadi isian buat di sini. Di bagian CNAME ini, CNAME 2 ini dan AA. Nah, kalau di ID Cloud Host itu hanya bisa di setting banyak segini. Jadi semua server Google bisa dimasukkan di situ, tapi kita harus manual ngisi sendiri. Terus kalau di terus habis itu kita ngisi CNAME-nya 2 ya. Nah, kalau di Rumah Web juga sama, kita harus ngisi A1A, jadi servernya itu server Google-nya kita pilih salah satu aja. Habis itu kita ngisi 2 CNAME. Kenapa saya kok suka pakai setelah merasakan kemarin beli domain di Niaga Hoster dan merasa paling mudah sih settingnya, terutama buat pemula ya. Paling nyaman untuk pemula pasang di Blogspot itu pakai Niaga Hoster. Kenapa? Nanti saya tunjukkan. Sekarang kita beli domainnya dulu ya. Kita beli domainnya dulu. Mana cari domain? Ya silakan buka di Niaga Hoster. Terus saya mau beli yang murah aja deh. Cek sekarang. Ada ya nih, travelercupu.web.id, harganya 55.000. Kalau emang udah cocok sesuai dengan kita inginkan, klik pilih. Ya, ini harganya ini ya. Harganya sekian, 6.000. Oh, ini untuk hosting ya. Jadi yang ini nggak usah dilihat. Kalau teman-teman pakai buat Blogspot langsung klik lanjutkan saja. Ini yang akan dibayar sekian ya. Karena ada PPN-nya 11%. Ya, klik lanjutkan. Nah, ini kita bisa dipilih mau bayar pakai apa. Ya, di sini ada pilihannya ya. Ada BCA, Mandiri, Priva dan lain-lain. Ada juga yang buat teman-teman yang mungkin jauh atau nggak punya M-Banking. Ini ya bisa pakai GoPay, OVO, bisa bayar juga di Indomaret, Alfamidi dan sebagainya. Sudah kita bisa isi. Langsung masuk untuk check out ya. Nah, ini ya. Kalau teman-teman belum punya member area di Niaga Hoster, bisa klik daftar. Ya, daftar dulu. Bisa pakai Google ya, atau bisa pakai Facebook.
Nah, kebetulan karena saya sudah punya member di Naga Hoster, saya klik login. Saya pakai apa ya? Saya lupa. Oh, yang ini. Oke. Sudah, kita langsung check out sekarang. Tunggu ya. Oke, sudah. Kalau udah kayak gini gimana? Nah, bayar dulu ya, jangan lupa dibayar dulu. Oke, kalau sudah dibayar ya, kalau udah dibayar, kita konfirmasi pembayaran dulu di member area. Nah, sudah dibayar nih, udah masuk ke paid kan? Sudah masuk ke paid berarti udah dibayar. Udah. Ya, kita cek dulu di bagian layanan Anda, ini domain. Ada wait, jangan lupa dicek juga di mailnya, siapa tahu ada yang harus dikonfirmasi. Nah kan udah ada pembayaran, telah dilakukan kayak gini. Ups, kenapa ini? Enable to register domain, kita coba dulu ya. Ini untuk login ya. Nah, misal nih kalian teman-teman mengalami kendala yang sama seperti saya. Saya baru sekali ini juga nih ngalamin beli domain, terus ada status ordernya failed setup, padahal udah dibayar ya. Ya udah, gunakanlah fitur ini ngobrol sama CS nih loh, jadi minta bantuan aja. Ini kenapa kok nggak bisa gitu ya? Kita tunggu aja responnya dari CS gimana sampai ini status ordernya aktif, karena kita baru bisa setting di Blogspot ketika udah aktif gitu. Jadi kita tunggu dulu ya. Jadi seperti ini ya teman-teman, hanya bisa disetting ketika status ini domainnya itu aktif kayak gini. Kalau tadi yang baru saya beli kan failed setup, jadi nggak bisa. Jadi biar dicek sama tim dari Niaga Hosternya atau di layanannya teman-teman dulu, kenapa sih kok bisa failed setup gitu ya. Jadi kita tunggu aktif dulu, sabar. Intinya adalah ketika pemasangan atau setting domain ini diperlukan kesabaran dan ketelitian. Oke, nah kalau teman-teman tadi mengalami kendala yang sama seperti saya ya, failed setup, terutama kalau teman-teman beli domain-domain yang berakhir dengan ID, web ID, terus kok ID gitu. Tapi kalau my.id sih pengalaman saya nggak diminta dokumen sih. Jadi ini ternyata failed setup karena dia minta dokumen, minta dokumen pendukung. Jadi untuk memastikan bahwa kita beneran orang Indonesia gitu, karena web.id itu kan country code level domain ya, jadi dia minta itu dikirimin dokumen gitu. Jadi setelah dokumennya dikirim, alhamdulillah udah aktif deh, sudah aktif. Oke, sekarang kita saatnya cek dan setting ya.
Nah nih sekarang sudah aktif, jadi sekarang saatnya kita kelola domain. Melanjutkan ya, cara setting top level domain ke blogspot kita. Ya, kita masuk ke dashboardnya, dashboard klien di tempat kita beli domain, terus kita masukkan kelola layanan. Ini aku pakai Niaga Hoster ya. Kita pilih kelola domain. Jangan lupa juga kita buka blogspotnya di bagian setting. Ini nah ini di blog address-nya kita yang custom domain kita klik, lalu kita tuliskan domain yang udah kita beli. Ini ya, kalau udah kita jangan sampai salah ya. Kelola domain. Nah ini kita klik yang di bagian manage DNS record. Nah ini kita kalau di Niaga Hoster enaknya adalah ada ini ya, tambahkan DNS record baru, tambahkan website blogspot. Jadi udah ada pilihan untuk kalau websitenya blogspot tuh udah ada pilihan langsung gitu, jadi nggak perlu memasukkan semua semua DNS record yang di tempat lain itu biasanya kan banyak banget yang harus dimasukkan. Nah ini tuh enggak gitu ya, kita bisa pilih ini. Ya, jadi dia udah langsung mengganti konfigurasi DNS record ke konfigurasi DNS blogspot ya. Ya udah kita masukkan ke sini kan, udah sama ya level cukup, kita save. Pasti akan ada warning gitu dari sini. Nah ini kan CNM-nya, tinggal kita masukin aja nih ininya, destination-nya sama ini, masukin ke sini, domainnya www.ghs.co.com. Di situ kita akan masukkan yang kedua ini ya, name-nya di value, lalu destination-nya di sini. Oh, ternyata dia mintanya langsung yang ini, langsung yang kedua aja. Sorry. Jadi kalau di Niaga Hoster itu langsung pakai CNM 2 aja. Ininya lalu ini. Kayak gini. Nah, gini ya. Udah langsung dilanjutkan. Kita coba lagi ya nanti ya. Kalau masih gagal, kita coba lagi aja. Kita refresh terus kita coba lagi beberapa saat. Karena kadang memang langsung gitu.
Oke, jadi ternyata sebelum kita tambahkan website Blogspot, kita harus ini dulu ya, sync ke server dulu. Kayak gini. Tadi kan kosongan ya. Kita ke sync server dulu, nanti akan muncul CNAME record seperti ini. Terus kalau udah, kita hapus yang www ini. Kita hapus. Oke. Kalau udah baru kita tambahkan website ini Blogspot. Nah, udah kan? Habis itu baru kita tadi masukkan yang di yang kedua ini ya, CNAME yang kedua. Jadi yang www dan gs.google.com-nya nggak usah. Berhasil. Jadi tadi ya caranya. Sorry ini ada sedikit perubahan di tampilannya Ghoster beda sama tahun lalu. Jadi agak belajar lagi juga gitu. Jadi emang kadang itu tempat beli domain itu dia dashboard kliennya berubah terus gitu. Jadi meskipun sebenarnya step-stepnya sama, tapi karena tampilan dashboardnya berubah, jadi kita juga harus mempelajari lagi, oh ternyata ini harus diginiin gitu. Jadi intinya sih sama aja ya. Ketika kita mau memasang top level domain di Blogspot, itu kita harus memasukkan beberapa CNAME recordnya gitu. Jadi ya nanti saya perlihatkan ya apa aja sih CNAME record yang harus ada di tatanan DNS management gitu. Jadi pastinya setiap tempat pembelian host domain itu beda-beda setelannya. Cuma intinya sama aja, yaitu ada bisa dibaca juga di artikel yang saya bagikan ya. Jadi ada record dan ada CNAME record gitu, dan itu nggak boleh sampai ketinggalan. Nah ini sudah, kita cek lagi ya di sininya DNS recordnya. Nah ini sudah ada semua kan, dia otomatis gitu terganti. Tadi kan yang bawaan dari tadi kan www-nya nggak ghs.google.com, tapi karena kita tadi sudah pilih untuk menambahkan Blogspot, website Blogspot, jadi dia otomatis diganti ini ya. Jadi ini kalau misalnya nggak di Niaga Hoster gimana, sama aja, tapi kita masukinnya satu persatu. Jadi tambahkan DNS record baru, terus kita pilih CNAME, masukkan www, destinasinya ke sini, terus masukkan CNAME lagi, lalu kita dapat ininya dari mana? Dapat dari settingan di sini ya, settingan di sini. Ini, jadi ini yang dimasukkan. Ini CNAME 1 www, lalu destinasinya ghs.com, lalu CNAME 2 ini destinasinya ini gitu ya. Terus habis itu kalau di tempat yang lain, kalau di tempat beli domain yang lain, kita juga harus memasukkan recordnya sendiri-sendiri. Jadi kalau ini kan sama Niaga Hoster udah dibikin otomatis ya. Nah kalau kita di tempat beli domain yang lain, kita masukinnya recordnya sendiri-sendiri. Jadi record 1 isi ini, destinasinya ini 216.239.3221. Isi lagi sampai ada record. Tapi ada juga yang hanya memperbolehkan ngisi itu cuma 1 record aja, yang berarti pilih salah satu. Tapi kalau bisa ngisi record sampai 4, isi 4 tempatnya ya. Nah ini udah selesai, kita tinggal ini save. Nah ini sudah bisa ya. Jadi jangan lupa di redirect domainnya ini ke kita ini ya. Sudah, ini juga TPS ability-nya kita yasin. Nanti kalau dia udah sudah known, baru itu ini. Apakah ini akan langsung bisa diakses? Biasanya tidak. Jadi akan ada propagasi dulu kurang lebih 10-15 menitan. Ada proses nunggu, kan belum bisa diakses ya. Nggak apa-apa, kita tunggu aja. 10-15 menit. Kalau misalnya udah oke, baru kita
nanti cek lagi. Oke, gitu ya teman-teman ya.